Desa C dikenal sebagai desa peternak. Mayoritas warganya menggantungkan hidup dari beternak ayam, kambing, dan sebagian kecil babi. Meski mayoritas muslim, keberadaan peternak babi di ujung desa dianggap biasa karena sudah ada sejak zaman Belanda. Namun, sejak awal tahun 2003, suasana desa mulai berubah. Dalam waktu 2 bulan, 5 rumah warga mengalami kehilangan uang secara misterius. Tidak ada tanda-tanda pembobolan dan juga tidak ada jejak kaki. Uang yang hilang selalu dalam jumlah besar. Dan anehnya, hanya uang tunai yang lenyap. Emas, barang elektronik, bahkan dompet tetap utuh. Warga mulai curiga. Beberapa orang tua mulai membisikkan satu nama yang selama ini hanya jadi dongeng pengantar tidur, yaitu babi ngepet. Pak Darsa, ketua RT yang juga mantan hansip, memutuskan membentuk ronda malam. Ia mengajak pemuda-pemuda desa untuk berjaga secara bergiliran. Mereka membawa senter, pentungan, dan sesekali anjing pelacak. Malam pertama, kedua, hingga kelima tidak ada yang aneh. Tapi malam keenam, seekor babi hitam terlihat melintas di kebun belakang rumah Pak Ujang, salah satu korban kehilangan. Babi itu besar, bulunya kusam, dan matanya merah menyala saat terkena cahaya senter. Saat dikejar, babi itu menghilang di balik semak-semak, meninggalkan jejak kaki yang aneh seperti telapak manusia. Keesokan harinya warga geger. Pak Darsa mengusulkan untuk memasang jebakan dan menabur garam serta beling di sekitar rumah-rumah yang rawan. Mereka juga mulai mencurigai satu keluarga. Keluarga Pak Roni, pendatang dari kota G yang baru 2 tahun tinggal di desa dan tiba-tiba membangun rumah besar. Malam ke-12, warga sepakat melakukan ronda besar-besaran. Mereka membagi kelompok, menyebar ke seluruh penjuru desa. Sekitar pukul 2 dini hari, seekor babi hitam kembali terlihat. Kali ini terlihat di dekat rumah Pak Roni. Babi itu berlari ke arah kandang kosong di belakang rumah Pak Roni. Warga mengepung kandang itu. Mereka membawa obor dan parang. Saat babi itu terpojok, Pak Darsa memberi aba-aba untuk menangkapnya hidup-hidup. Tapi sebelum sempat ditangkap, babi itu menghilang begitu saja, menyisakan bau amis dan sehelai kain putih yang terbakar sebagian. Di dalam rumah Pak Roni hanya ada istrinya yang menangis ketakutan. Pak Roni sendiri tidak ditemukan. Warga menuduhnya sebagai pelaku babi ngepet. Polisi pun akhirnya dipanggil, tapi tidak ada bukti kuat. Rumah Pak Roni akhirnya dikosongkan. Istrinya menghilang dari desa keesokan harinya. 10 tahun kemudian, sekitar tahun 2013, seorang jurnalis dokumenter bernama Dika datang ke desa C untuk membuat film pendek tentang mitos babi ngepet. Ia mewawancarai beberapa warga, termasuk Pak Darsa yang kini sudah tua dan sakit-sakitan. Dika juga menemukan kandang tua di belakang rumah kosong bekas milik Pak Roni. Di sana, ia menemukan sesuatu yang aneh. Sebuah lubang kecil di tanah, ditutup papan kayu dan ditutupi ilalang. Dika menggali lubang itu.
Di dalamnya ia menemukan sebuah peti kayu kecil berisi jimat, rambut manusia, dan buku lusuh berbahasa Sunda kuno. Di dalam peti itu ada tulang belulang manusia yang masih mengenakan jam tangan. Dika membawa temuan itu ke ahli forensik. Hasilnya mengejutkan. Tulang itu milik Pak Roni. Berdasarkan analisis forensik, ia meninggal sekitar 10 tahun yang lalu. Artinya, saat warga mengepung rumahnya dan menuduhnya sebagai babi ngepet, Pak Roni sebenarnya sudah mati. Lalu siapa yang kabur bersama istrinya? Dika kembali ke desa untuk mencari istri Pak Roni. Ia menemukan bahwa wanita itu tinggal di kota G. Hidup sederhana dan bekerja sebagai penjual jamu. Saat diwawancarai, ia menangis dan mengaku dialah yang menjadi babi ngepet. Ia mengaku terpaksa melakukan pesugihan karena Pak Roni terlilit utang besar. Ia belajar ilmu hitam dari dukun di kota G dan menggunakan tubuh suaminya sebagai tumbal. Setiap malam, ia berubah menjadi babi dan mencuri uang warga. Saat warga mengepung rumah mereka, ia pura-pura menjadi istri yang tak tahu apa-apa. Lalu kabur sebelum warga menemukan jasad suaminya yang dikubur di kandang. Setelah mewawancarai istri Pak Roni, Dika kembali ke rumah. Dika pun memilih untuk tidak pernah merilis dokumenternya. Ia merasa kisah ini terlalu kelam untuk ditayangkan. Tapi Dika menyimpan rekaman wawancara itu dan menuliskannya dalam jurnal pribadinya. Jurnal itu ditemukan 5 tahun kemudian oleh sahabat Dika. Setelah Dika menghilang secara misterius saat sedang syuting dokumenter di Alas Purwo. Di pesisir selatan Jawa, tersembunyi sebuah desa nelayan kecil bernama Desa K. Terlihat damai dari luar, tapi menyimpan rahasia kelam yang tak pernah diceritakan ke orang luar. Ini adalah kisah nyata tentang santet Segoro Pitu, ilmu hitam laut selatan yang menuntut tumbal nyawa dan dendam yang tak pernah padam. Tahun 2001, seorang pemuda bernama Bagas kembali ke kampung halamannya di Desa K setelah 7 tahun merantau ke Jakarta. Ia pulang membawa uang hasil kerja kerasnya sebagai supir truk, berniat membangun rumah dan membuka usaha tambak udang. Namun sejak kepulangannya, desa yang dulu hangat kini terasa dingin. Warga bersikap aneh. Beberapa bahkan menolak menyapanya. Hanya Pak Lurah dan seorang dukun tua bernama Mbah Rono yang mau menyambutnya. Bagas berpikir bahwa mereka iri karena Bagas sukses. Tapi ternyata bukan itu. Mereka takut karena Bagas membeli tanah bekas rumah Pak Sastro. Pak Sastro adalah mantan dukun sakti
seperti yang mati mengenaskan. Konon, ia menguasai ilmu santet Segoro Pitu, ilmu hitam Laut Selatan yang memanggil kekuatan dari 7 titik pusaran air di Samudra Hindia. Ilmu ini hanya bisa diwariskan melalui darah atau dendam. Beberapa minggu setelah pembangunan rumah dimulai, hal-hal aneh mulai terjadi. Para pekerja jatuh sakit satu persatu. Ada yang muntah darah, ada yang kerasukan, bahkan satu orang ditemukan tewas mengambang di sumur tua. Menurut warga sekitar, sumur itu dulunya tempat Pak Sastro ritual tengah malam. Warga sudah memperingatkan Bagas, tapi dia tetap keras kepala. Bagas tetap melanjutkan pembangunan. Tapi malam-malamnya mulai dihantui mimpi buruk. Ia melihat sosok wanita berambut panjang, berdiri di tengah laut dan memanggil namanya. Di belakangnya 7 pusaran air berputar perlahan, seperti mata yang mengintai. Puncaknya terjadi pada malam Jumat Kliwon. Bagas mendengar suara gamelan dari arah pantai. Saat ia keluar rumah, ia melihat 7 sosok berjubah hitam berdiri di bibir pantai, tengah menghadap laut. Mereka melantunkan mantra dalam bahasa Jawa kuno. Tiba-tiba angin bertiup kencang. Ombak menggila. Dari tengah laut muncul sosok raksasa berwajah wanita dengan rambut menjuntai hingga ke pasir. Matanya merah menyala. Bagas pun mengira itu bukan manusia. Bagas mengira itu adalah Nyai Roro Kidul. Tapi wajahnya bukan seperti di lukisan milik Bagas. Ini lebih menyeramkan, seperti mayat hidup. Keesokan harinya Bagas ditemukan pingsan di pinggir pantai. Tubuhnya penuh luka cakaran, dan di dadanya tergurat angka 7. Mbah Rono akhirnya buka suara. Ia mengaku bahwa Pak Sastro dulu memang mempelajari santet Segoro Pitu. Ilmu itu memberinya kekuatan luar biasa, tapi dengan harga yang mahal. 7 nyawa setiap tahun. Sebagai tumbal untuk 7 pusaran laut. Mbah Rono saat itu bercerita. Pak Sastro mati karena gagal memenuhi tumbalnya, tapi ilmunya belum mati. Ia butuh pewaris, dan tanah itu tempat terakhir ritualnya. Siapapun yang tinggal di sana akan ditagih. Benar saja. Dalam 2 minggu 6 orang tewas. Semuanya punya hubungan dengan Bagas. Istrinya keguguran, adiknya hilang di laut, dan ibunya meninggal mendadak. Bagas akhirnya sadar bahwa ia adalah tumbal ke-7 atau pewaris berikutnya. Bagas pun pergi ke Mbah Rono memohon bantuan. Tapi Mbah Rono hanya berkata, Kalau kau mau selamat, tinggalkan desa ini. Dan jangan pernah menoleh ke belakang ya, Le. Bagas pergi malam itu juga menggunakan motor, menembus hutan menuju kota. Tapi di tengah jalan, ia melihat sosok wanita berdiri di tengah jalan. Ia berhenti. Sosok itu perlahan mendekat dan berkata, "Kau sudah dipilih. Kau tak bisa lari dari laut." Keesokan harinya motor Bagas ditemukan oleh warga terguling di hutan. Tapi tubuhnya tak pernah ditemukan. Hanya pelindung kepala dan sandalnya yang tertinggal.
Desa Kak kini ditinggalkan. Rumah-rumah kosong, pantainya sepi. Tapi, jika kamu datang pada malam Jumat Kliwon dan berdiri di bibir pantai, kamu bisa mendengar suara gamelan dan melihat 7 pusaran air berputar perlahan. Apakah santet Segoro Pitu itu benar-benar ada? Atau hanya mitos yang diciptakan untuk menakut-nakuti? Tapi satu hal yang pasti, laut menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang kita bayangkan. Ada satu hal yang selalu dipesankan orang tua kami sejak kecil. Jangan pernah sembarangan berbicara di tempat yang tidak kau kenal. Apalagi kalau tempat itu sudah lama ditinggalkan dan punya sejarah kelam. Tapi manusia sering lupa, sampai sesuatu yang tak terlihat mengingatkan mereka dengan cara yang tak bisa dilupakan. Tahun 2019, seorang fotografer dokumenter horor bernama Raka diundang oleh temannya Dimas untuk ikut eksplorasi ke sebuah rumah tua peninggalan Jepang di daerah Cikidang, Sukabumi. Rumah itu konon dulunya markas tentara Jepang. Lalu sempat jadi rumah tinggal, tapi sudah kosong sejak tahun 80-an. Raka awalnya ragu, tapi ia butuh konten untuk proyek dokumenter bertema bangunan terlupakan. Ia pun akhirnya ikut. Mereka tiba sore hari. Rumah itu besar, berdinding kayu jati dengan lantai papan yang berderit. Di bagian belakang ada bunker kecil yang terkunci. Di dalam rumah, suasananya lembab dan sunyi. Tapi yang paling aneh, bau amis yang datang dan pergi. Saat malam tiba, mereka akhirnya mulai merekam. Raka yang skeptis sempat nyeletuk. Kalau memang rumah ini ada hantunya, nongol dong. Biar sekalian masuk frame. Haha. Dimas pun langsung menegur Raka untuk jangan sembarangan berbicara karena rumah ini dipercaya rumah keramat. Sekitar pukul 11 malam, Raka sendirian di lorong belakang, tengah merekam. Di ujung lorong ada cermin tua yang menggantung miring. Saat ia mengarahkan kamera ke cermin, ia melihat bayangan perempuan berdiri di belakangnya. Tapi saat menoleh, tidak ada siapa-siapa. Ia pikir itu halusinasi. Tapi saat dicek di rekaman, bayangan itu tidak muncul. Namun suara rekaman berubah. Ada bisikan samar dalam bahasa Jepang. Mereka tidur di ruang tengah. Sekitar pukul 2 pagi, Raka terbangun karena mendengar suara langkah kaki di loteng. Ia membangunkan Dimas. Dimas meyakinkan Raka bahwa itu hanya suara tikus saja. Tapi langkah itu makin keras.
keras, seperti sepatu boots berat berjalan bolak-balik. Lalu terdengar suara jeritan perempuan dari arah bunker. Mereka keluar rumah, tapi tidak menemukan siapapun. Saat kembali ke dalam, semua pintu terbuka sendiri. Padahal sebelumnya sudah dikunci. Keesokan paginya mereka mengecek hasil rekaman. Anehnya, semua rekaman dari kamera Raka rusak. Hanya muncul noise dan suara bisikan. Tapi kamera Dimas baik-baik saja. Dari situ Raka mulai merasa tidak enak. Ia mengaku mulai mimpi buruk sejak malam itu. Mimpi tentang tentara Jepang yang tengah menyiksa tahanan dan seorang perempuan yang menangis sambil menunjuk ke arah bunker. Meski warga sekitar melarang, Raka bersikeras membuka bunker. Ia menemukan kunci tua di laci dapur. Saat pintu bunker dibuka, bau busuk menyengat keluar. Di dalamnya hanya ada kursi kayu dengan tali, bercak darah di dinding, dan lukisan perempuan yang wajahnya dicakar. Raka nyeletuk lagi. Ini tempat penyiksaan ya? Pantas keramat. Tapi ya udah lewat juga. Ngapain takut? Malam harinya Raka kerasukan. Dimas merekam kejadian itu. Raka duduk diam selama 30 menit. Lalu tiba-tiba tertawa keras dengan suara berat. Ia berbicara dalam bahasa Jepang, lalu berteriak. Kau yang memanggilku, kau menentangku. Sekarang kau ikut aku. Tubuh Raka kejang, matanya putih. Dimas panik. Lalu ia memanggil warga. Seorang kakek datang dan membaca doa. Butuh waktu 2 jam sampai akhirnya Raka tersadar. Raka dibawa pulang ke Bandung. Tapi selama seminggu ia tidak bisa tidur. Ia terus menggambar wajah perempuan yang sama. Ia juga selalu mimisan setiap malam pukul 2. Akhirnya orang tua Raka membawa Raka pada seorang ustadz. Kata ustadz itu, Raka telah melanggar adab di tempat keramat dan telah membangunkan sesuatu yang tidak ingin diganggu. Raka akhirnya sembuh. Tapi sampai sekarang, ia tidak pernah lagi berani masuk rumah kosong. Katanya, kalau tempat itu keramat, bukan tugas kita untuk membuktikan, tapi untuk kita hormati. Dimanapun tempat kita berada, kita harus menjaga lisan, karena bisa jadi di situ bukan hanya ada kita, tapi ada makhluk lain yang tak kasat mata.